Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas Ilmu Negara C, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang beranggotakan 7 orang, yaitu pertama Elvania Novita Natajaya, kedua Teresa Maya Avila Pasaribu, ketiga Prameswari Aura Nur Salamah, keempat Marsha Iva Erisa Raib, kelima Alfani Rizky Prameswari, keenam Nicholas Kevin Yolianto, dan terakhir Tasya Maulida. Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan lebih dalam tentang konsep negara yang dianut oleh Indonesia. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih tentang pengertian dari konsep negara itu sendiri? Nah, konsep negara adalah gagasan tentang bagaimana negara menjalankan pemerintahannya. Lalu, konsep negara yang dianut Indonesia itu apa? Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang konsep negara yang dianut oleh Indonesia, kita cari tahu dulu yuk tentang macam-macam konsep negara. Konsep negara yang pertama ada negara kesejahteraan atau welfare state. Pada konsep ini, ditegaskan bahwa pemerintah dalam suatu negara menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut perlu didasarkan pada 5 pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, penegakan hukum, keadilan sosial, anti-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Lalu, ada negara kekuasaan atau Markstaat. Konsep ini identik dengan pelaksanaan kekuasaan negara yang dilakukan berdasar atas kehendak penguasa atau pemerintah. Dengan kata lain, penyelenggaraan kekuasaan dilaksanakan secara terpusat. Pada konsep ini, kekuasaan negara tidak terbatas. Kepala negara memiliki kekuatan absolut. Rakyat juga merasakan ketidakadilan dan ketidakmakmuran karena kekuasaan negara ditujukan untuk kemakmuran penguasa. Terdapat juga konsep negara hukum atau yang sering disebut dengan Restat. Konsep negara hukum atau Restat ini lebih menitik beratkan pada sistem hukum yang ada pada suatu negara yang berasal dari Eropa kontinental dan biasa disebut dengan istilah civil law. Lalu, konsep negara hukum ini lebih berpedoman pada hukum yang tertulis. Maka dari itu, negara hukum atau Restat terkesan lebih kaku dan statis. Selain itu, di dalam konsep negara hukum atau Restat juga terdapat pembatasan kekuasaan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kemudian, ada 4 elemen penting yang terdapat dalam konsep negara hukum atau Restat ini loh. Di antaranya adalah perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan kepada undang-undang, dan yang terakhir adalah peradilan tata usaha negara. Berdasarkan macam-macam konsep negara yang sudah disebutkan, apa sih konsep negara yang dianut Indonesia? Nah, hal ini sudah terpampang jelas dari Konstitusi Indonesia itu sendiri, yaitu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian, terdapat juga beberapa bukti yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum. Yang pertama, adanya ketatanegaraan yang sistematis. Indonesia memiliki beberapa lembaga yang sistematis dan bekerja sesuai fungsinya masing-masing, seperti DPR, MPR, MA, MK, KY, dan beberapa lembaga lainnya. Yang kedua, adanya perlindungan serta pengakuan hak asasi manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya konstitusi yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, adanya sistem peradilan yang adil. Penerapan sistem ini terdapat dalam asas yang dimiliki oleh seorang hakim, yaitu asas mendengar kedua belah pihak, di mana hakim dalam menangani suatu perkara wajib mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan adanya teori Trias Politika yang membagi kekuasaan Indonesia ke dalam 3 bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif,
dan kekuasaan yudikatif. Yang kelima, adanya peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana diatur dalam buku 1 tentang ketentuan umum yang mencakup pasal 1 sampai pasal 103 dan buku 2 tentang kejahatan yang mencakup pasal 104 sampai pasal 488. Sementara peradilan perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Kitab BW dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang terakhir, adanya legalitas dalam penerapan hukum di Indonesia. Indonesia dalam penerapan hukumnya menganut asas legalitas untuk menjamin adanya kepastian hukum. Tapi dalam pelaksanaannya, Indonesia tidak sepenuhnya menganut konsep negara hukum loh. Indonesia juga mengadopsi nilai dari konsep negara kesejahteraan. Apa aja sih nilai-nilai dari konsep negara kesejahteraan rakyat yang diadopsi Indonesia? Yang pertama, tentunya kesejahteraan rakyat. Hal ini kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat, di mana hal ini mengacu pada pengelolaan segala sesuatu yang ada demi terpenuhnya kesejahteraan rakyat. Contohnya seperti BPJS dan Kartu Keluarga Sejahtera. Yang kedua, demokrasi. Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Contohnya dapat kita lihat dalam pemilu dan kebebasan masyarakat dalam berpendapat. Yang terakhir, keadilan sosial. Hal ini selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia secara resmi menganut konsep negara hukum. Namun, pada pelaksanaannya, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Indonesia juga mengadopsi beberapa poin yang terkandung dalam konsep negara kesejahteraan, seperti halnya dalam demokrasi, keadilan sosial, dan dalam hal mengutamakan kesejahteraan rakyat yang ada. Inilah akhir dari penjelasan kelompok kami mengenai konsep negara Indonesia. Saya beserta teman-teman semua pamit undur diri. Jangan lupa like videonya ya. Terima kasih.